Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan insya Allah sama-sama dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang mukhlisin. Apa sih itu mukhlis? Orang yang senantiasa berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pengabdian dirinya tidak lain dan tidak bukan hanya semata karena Allah. Melihat bencana yang ada, maka akan menjadi satu tanda tanya kepada kita. Tingkah laku, perbuatan, jabatan, kekayaan, harta, serta usia yang kita miliki ini, kita abdikan kepada Allah lillahi ta'ala, atau semata-mata hanya dunia yang kita kejar hingga Allah Subhanahu wa ta'ala kita abaikan, bahkan kita lupakan. Ini pertanyaan yang sangat besar. Tadi guru kita Mas Agung sudah memberikan kepada kita satu tema yang sangat indah dan menarik. Adakah kemungkinan kita bisa komunikasi dengan alam? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia serta alam semesta ini sebagai makhluk. Makhluk akan tunduk kepada sang Khalik. Khaliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum ketika Allah memberikan amanat dunia ini dipegang oleh manusia yang ceroboh dan sifatnya adalah merusak, Allah memberikan tawaran terlebih dahulu. Hai gunung, ini ada jabatan sebagai khalifah fil ard. Apa kata gunung? Tidak kuat ya Allah, kami tidak akan pernah mampu untuk itu. Artinya komunikasi makhluk dengan Khalik. Makhluk akan tunduk kepada sang pencipta. Ketika sang pencipta pun memerintahkan sesuatu, maka si makhluk akan melaksanakan sesuatu tersebut. Ikhlas, sesuai nama tema masjid ini. Ya, ikhlas itu kan awal dari segala kehidupan, awal daripada segala tujuan, awal daripada segala target. Pemimpin harus ikhlas, rakyat pun harus ikhlas. Ketika kita ikhlas menjadi seorang muslim, istislam diri kita, menyerahkan pasrah kepada Allah, maka kita akan selalu mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu. Bu, sehari semalam berapa kali kita telepon-teleponan curhat sama Allah? 5. Sehari semalam berapa kali kita nyanyi? Kalau bahasa orang baratnya liar. Dalam satu hadis qudsi ada satu yang sangat luar biasa dan menakjubkan. Allah berfirman di dalam hadis qudsi mengatakan, ya dunya, faman khadamani fakhdumi, waman khadamaki fahdami. Hai dunia, barang siapa hambaku mengabdi dan bersujud kepada aku, mendekatkan dirinya kepada aku, tidak lain dan tidak bukan tujuan hidupnya adalah aku, kata Allah, fakhdumi, maka engkau wajib tunduk kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa hambaku yang hanya hidupnya itu mengejarmu, tidak lain dan tidak bukan meninggalkanku, tidak mau bersandar kepada diriku, hancurkan hamba tersebut. Na'udzubillah. Ini sebetulnya yang terjadi ini ujian apa cobaan apa azab? Ujian. Yuk kita bahas tentang ujian yuk. Saya punya anak. Saya daftarkan di satu sekolah. Dia masuk dalam sekolah ngikutin pelajaran.
Lalu akan naik kelas. Guru memberikan ujian. Bila mampu menjawab soal-soal ujian tersebut, maka anak saya akan naik kelas. Ya. Iya Pak ya. Pak ya. Tapi anak saya tidak terdaftar di kelas tersebut. Lalu anak saya masuk sekolah, diusir oleh satpam. Itu namanya ujian atau pengusiran. Papa, ya saya diuji sama siapa? Sama satpam. Dicoba kesabaran saya. Memang kenapa? Tadi saya mau masuk sekolah nggak boleh. Diusir sama satpam. Ujian apa usiran? Nah, beda itu sudah. Ya. Kira-kira anak saya yang tidak sekolah mendapatkan soal bisa naik kelas atau tidak? Bisa naik kelas atau tidak? Tidak. Ujian itu kepada orang-orang yang bertakwa. Allah menurunkan ujian kepada para rasul. Allah menurunkan ujian kepada para nabi. Allah menurunkan ujian kepada para wali dan ulama as-saleh. Itu sebagai peningkatan derajat. Lah ini sholat kagak. Zikir juga enggak, istighfar apa lagi? Dapat bencana, saya sedang diuji oleh Allah. DP itu DP persekot. Nanti di hari kiamat akan dapat yang lebih besar. Kenapa? Inna adzaballah lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih. Nauzubillah.